Kita mulai atau masih banyak lagi yang belum masuk ya? Langsung dimulai aja. Kita mulai aja ya Pak ya. Baik, teman-teman semua, tolong diaktifkan dulu kameranya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita ketemu lagi ya untuk membahas atau monitoring ya proposal sampai mana sih kalian sudah selesainya sampai bab berapa. Oke, saya absen dulu lah ya satu-satu. Abdi Swino, udah sampai bab berapa Abdi? Bab 2, Bu. Mentok di organisasi, kok. Bab 2 di organisasi. Ya, Bu. Masih bab 2 ya Abdi? Iya, karena banyak kerjaan kemarin, Bu. Oh gitu. Seharusnya udah bab 3 ini kan? Iya, Bu. Aldi, udah bab berapa Aldi? Lagi ngerjakan bab 4, Bu. Bab 4. Ari, udah beberapa Ari? Bab 4, Bu. Pertengahan jalan, Bu. Masya Allah, bab 4 Ari ya. Tuh. Danang Saputra. Danang, udah beberapa. Ada nggak ya orangnya nih Danang? Lagi ke kamar mandi bentar, Bu. Oke, Darmansyah. Darmansyah sudah beberapa. Assalamualaikum. Saya Nah, lagi proses di bab 3, Ibu, mengenai alatnya. di bab 3 ya. Dewi Novita sudah berapa Dewi? Bab 3, Bu, cuman bab 2-nya yang itu, Bu, yang tadi Dewi chat Ibu tuh, yang struktur organisasi itu, Bu. Dewi kira harus pakai namanya tuh, Bu. Nggak apa-apa. Oh, ya, Bu. Dinda Ayu. Proses bab 3, Bu. Proses bab 3. Dwi Septiana. Baru mulai Bab berapa? bab 2. Bab 2. Bab 2 posisinya di mana Dwi? Baru mau mulai sih, Bu. Baru mau Belum. mulai. Oke. Fiza. Fiza bab berapa Fiza? Udah masuk bab 4 sih, Bu. Masuk bab 4. Iya, Bu. Oke. Hasuri.
Bab 4, Bu, bagian sequence diagram. Bab 4 sekuen ya. Indah dan Lailatul nih ya. Iya, Bu. Oke, Indah dan Lailatul sudah bab berapa? Bab 2, Bu. Lailatulnya Sama, Bu, bab 2. sama bab 2 juga. Oke, Izatul Bab 3, Bu. Izatul bab 3. Kelvin Kelvin di bab 3, Bu. Kelvin di bab 3. Liza Liza bab 3, Bu. Liza bab 3. Rido ada Rido. Ada, Bu, di proses bab 3, Bu. Rido masih bab 3. Kemarin Proses bab 3, juga, Bu. Rid. Kemarin Iya, bab Bu. 3 juga, Rid. Posisinya di mana tuh Rido bab 3-nya? Di apa tuh, Bu? Aduh, Wah, di pertengahan tuh, Bu. Mau masuk bab 4 juga sih. Cuma masih ragu, Bu, dengan isinya. Di pertengahan, di Iya, belakang, Bu. tengah, Tengah, Bu, tengah. tengah. Oke, Nadifa Nadifa lagi ngerjain bab 4, Bu. bab 4. Nico Erizon Niko bab Niko berapa nih? masih bab 4, Bu. Masih mau ngerjain bab 4. Baru masuk. Baru masuk bab 4 ya? Iya, Bu. Oke, Nur Afni Tiga, Bu. bab 3. Rafika Bab 4 awal, Bu, Mas Yan. Rafika bab 4 awal ya. Rahmat ini ya? Ya, Bu. Bab berapa? Bab 3, Bu. Bab 3. Rahmi Cayani Bab 3, Bu. Rahmi bab 3. Iya, Bu. Kemarin bab 3 juga Mbak Rahmi enggak? Iya, Bu. Udah hampir selesai. Oh. Resti Perjalanan bab 3, Bu. jalan bab 3. Rama Bab 3, Bu. Rama bab 3 juga. Selfie Mau jalan bab 4 awal, Bu. bab 3-nya sudah selesai. Udah, Bu. Udah ya. Siti Rahayu Baru mau masuk bab 3, Bu. baru mau masuk bab 3. Ya, Bu. Tarazika Baru masuk bab 4, Bu. baru mau masuk bab 4. Oke, Vicky Bab 3, Bu. bab 3. Oke. Vivi Bab 3, Bu. bab 3. Wandi Bab 2, Bu. Wandi bab 2. Ulan Masih proses bab 2, Bu. bab 2. Yosi Baru masuk bab 4, Bu. bab 4 ya.
Baik, ada lagi nama yang belum saya panggil. Udah semua sepertinya ya. Chandra, Risma belum, Bu. siapa? Risma Yanasari, Bu. Risma Yanasari. Bab berapa Risma? Bab 3, Bu. Pengembangan sistem informasi, Bu Masian. Bab 3 ya. Ya, Bu. Chandra, bab berapa Chandra? Chandra dengar? Loh, lupa Bu, dudukan. Hah? Chandra bab berapa? Masih nyari jurnal Bu. Udah dikit lagi dah. Masih cari jurnal itu di bab berapa Chandra? Bab 3 Bu. Oh, kirain bab 5. Enggak Bu. Oke. Danang lagi Bu. Udah Danang balik deh bab Bu. berapa Danang? Baru bab 2, Bu. Mau ke bab 3 Baru lagi, Bu. bab 2. Oke. Berarti rata-rata posisinya masih di bab 3 ya. Bab 2 nggak banyak lagi. Gitu. Berarti kendalanya pada masih di bab 3 ya? Kenapa itu? Kadang nyari jurnalnya itu Bu agak sulit Bu. Sulitnya kenapa? Banyak itu jurnalnya itu. Banyak Bu, udah satu malaman lah nyarinya susah. Bunda, segitunya ya Chandra ya. Yang lain bagaimana di bab 3-nya? Dia harus 5 tahun terakhirin ya, Bu? Itu yang susah tuh, Bu. Kalau sistem informasinya banyak. Cuman yang komputerisasinya ini yang sedikit, Bu. Sedikit ya. Jurnalnya. Apa gitu sih? Nah, apalagi kendalanya di bab 3? Oke Pak, masih banyak di bab 3 Pak. Bab 2 mungkin masih ragu di ininya. Di bagian di struktur organisasinya Pak di bab 2. Karena mereka berpikir kalau di bab 2 itu struktur organisasi itu namanya dicantumkan nama-nama ininya. Posisi ada nama direktur, pakai nama seperti itu. Kalau cantumkan boleh, Bu. Cantumkan ya boleh juga, lebih bagus. Seperti itu Pak. Bab 4 di bab 4 banyak di bab 3 yang masih terkendala. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi hari ini monitoring kita yang ketiga ya. Ketiga, kalau yang untuk jurusan TK itu yang kedua. Oke. Di hari ini kita coba melihat bagaimana bentuk dari bab 3 ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita sudah bahas tentang bab 1, pembuatan bab 1, bab 2 dan pembuatan bab 1 dan bab 2. Malah hari ini kita akan coba jelaskan bagaimana pembuatan dari bab 3 ya. Secara dasar bab 3 itu kan isinya adalah landasan teori. Landasan teori itu berisi definisi-definisi dari teori-teori nanti yang kita gunakan dalam penulisan laporan. Ya. Di buku panduan kita, kalau misalnya kita lihat di situ sebenarnya sudah tercantum apa saja sih teori yang kita perlukan yang nanti kita cantumkan di bab 3 kita ya. Anda bisa lihat di panduan kita hal-hal yang disampaikan dalam ulasan literatur review antara lain ada, jadi di dalam bab 3 Anda itu harus ada definisi dari komputerisasi, lalu definisi dari sistem,
definisi dari sistem informasi, lalu pengembangan sistem informasi, pengolahan data, bahasa pemrograman, terus jenis bahasa pemrograman nanti yang nantinya akan digunakan, lalu ruang lingkup objek penelitian. Ya, ruang lingkup objek penelitian ini berdasarkan judul tugas akhir Anda. Misalnya di judul Anda membahas tentang analisa sistem pengarsipan. Berarti di ruang lingkup objek penelitian ini nanti akan Anda jelaskan pengertian dari pengarsipan. Kalau misalnya Anda judulnya membahas tentang sistem absensi, berarti di sini di ruang lingkup objek penelitiannya nanti Anda tambahkan definisi dari absensi. Ya, jadi di poin yang ketujuh ini menyesuaikan ke judul Anda masing-masing. Ya. Selain itu nanti Anda juga membahas tentang teori desain sistem, terutama untuk rekayasa perangkat lunak, use case diagram, lalu kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Itu nanti yang akan Anda bahas di landasan teori Anda di bab 3-nya ya. Secara simpelnya di sini saya sudah bahas strukturnya untuk dua jurusan. Anda bisa mengikuti nanti bagian yang ini. Kita mulai dari MI ya. Untuk jurusan MI, teori-teori apa saja yang kita perlukan? Pertama itu adalah komputerisasi. Yang kedua itu sistem dan sistem informasi, pengembangan sistem informasi, pengolahan data, bahasa pemrograman, lalu bahasa pemrograman dan aplikasinya. Ya. Lalu ruang lingkup objek penelitian. Di bagian ruang lingkup objek penelitian ini kan berarti nanti ada subnya. Misalnya penggajian. Berarti nanti di sini akan Anda bahas pengertian dari penggajian. Kalau misalnya Anda bahas tentang penggajian. Kalau misalnya Anda bahas tentang pengarsipan, pendaftaran, itu masuknya di sini. Ruang lingkup objek penelitiannya. Lalu desain sistem, ini juga Anda buatkan teorinya. Lalu desain rekayasa perangkat lunak, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan terakhir adalah class diagram. Jadi ini adalah isi dari bab 3 Anda. Ini khusus untuk jurusan MI ya. Jadi isi bab 3 Anda itu adalah ini semua. Ya. Apakah terpaku hanya teori-teori ini? Tidak. Kalau misalnya nanti Anda ingin jabarkan lagi, mau masukkan teori-teori lain, misalnya di dalam sub bahasa pemrograman, Anda jelaskan lagi, misalnya Anda nanti dalam pembangunan sistemnya nanti Anda mau gunakan Android, Anda bisa jelaskan lagi teori tentang Android. Anda jelaskan lagi misalnya kalau Anda gunakan PHP, Anda bisa tambahkan di dalam bahasa pemrograman ini, di sub bahasa pemrograman ini. Ya, jadi secara dasar inilah isi dari bab 3 Anda. Ya. Oke, ini untuk jurusan MI, lalu nanti yang untuk jurusan TK ya, di awalnya itu sama. Oke, kalau untuk jurusan TK, di sini tetap ya ada komputerisasi, ada sistem dan sistem informasi, pengembangan sistem informasi, pengolahan data, bahasa pemrograman dan aplikasinya, lalu ruang lingkup objek penelitian. Misalnya kalau Anda bahas tentang misalnya Anda bahas tentang jaringan komputer. Bisa Anda deskripsikan atau jelaskan pengertian dari jaringan komputer ini. Atau misalnya kita bahas tentang keamanan pintu. Ini juga Anda jelaskan teorinya tentang security door itu seperti apa. Ya, jadi di bagian ruang lingkup objek penelitian ini mengacu kepada apa saja yang teori yang Anda butuhkan yang menjelaskan tentang judul Anda masing-masing. Oke.
Di bagian desain sistem, Anda nanti diminta untuk menjelaskan sistem yang Anda analisa itu menggunakan flowchart, ya. Kalau misalnya nanti ada proses perubahan data atau ada siklus aliran data pada proses yang Anda analisa, Anda juga bisa buatkan dalam bentuk data flow diagram. Ya, jadi ada dua opsi di sini. Kalau misalnya di MI ada 3, ya, Anda harus buat use case-nya, ada buat kelasnya, Anda buat activity-nya. Tapi yang untuk jurusan TK, Anda bisa buat menggunakan flowchart. Kalau misalnya memungkinkan, bisa juga dibuat dengan data flow diagram. Ya, ini teori yang digunakan untuk jurusan teknik komputer. Oke. Lalu pertanyaan yang tadi, kita dalam mencari teori ini tentunya kita bersumber kepada referensi-referensi ilmiah, terutama dari jurnal dan buku. Ya, kita tidak sarankan Anda ngambil referensi, misalnya pengertian komputerisasi, Anda searching dari internet langsung tampil di sebuah blog atau website. Kita tidak referensikan seperti itu, kita tidak sarankan seperti itu, karena bisa jadi nanti teorinya itu kita tidak bisa jamin kebenarannya. Tapi kalau misalnya Anda ambil dari jurnal, Anda ambil dari buku, ya itu sudah melewati proses validasi data-data atau isi dari buku tersebut atau jurnal tersebut. Makanya di dalam panduan kita, referensi itu kita sarankan dari jurnal dan buku. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya nanti setelah dicari nih, seperti pertanyaan siapa tadi ya, Yosi tadi, tentang siapa tadi yang nanya tadi, tentang komputerisasi, bagaimana kita mencari jurnalnya kalau kita tidak ketemu jurnal yang menjelaskan tentang pengertian komputerisasi. Oke, dalam melakukan pencarian itu mungkin kita membutuhkan satu teknik-teknik tertentu ya agar kita bisa dapat melakukan pencarian tersebut. Oke. Di sini mungkin bagian bab 3 ini saya tidak jelaskan secara detail ya definisinya, tetapi intinya setiap teori ini Anda harus cari definisinya. Oke, definisi dari komputerisasi, lalu definisi dari sistem informasi, ini juga harus ada definisinya. Definisi dari pengembangan sistem, definisi dari pengolahan data. Jadi ada setiap teori ini Anda harus punya definisinya. Ya, berarti setiap teori yang kita buat kita harus cari definisinya. Definisinya itu kita cari di dalam jurnal ya. Oke. Ya. Dan untuk jumlah teorinya itu kita sarankan untuk satu teori itu ada minimal 3. Ini kita sarankan ya, tergantung nanti Anda dapatnya itu berapa. Misalnya pengertian dari sistem, ada 3 pengertian yang Anda ambil dari 3 jurnal. Misalnya pengertian sistem menurut si A, pengertian sistem dari si B, pengertian sistem dari si C. Jadi satu teori ini usahakan itu dari 3 sumber ya, agar kita lebih variatif untuk penjelasan definisinya. Oke, lalu untuk melakukan pencarian jurnal ya, ketika Anda searching di internet, ya, ketika Anda searching di internet, tentunya Anda akan mencari pengertiannya langsung. Ya, misalnya di kata kuncinya, misalnya pengertian komputerisasi dalam jurnal. Oke. Dengan kata kunci ini Anda bisa gunakan kata kunci ini untuk mencari pengertian komputerisasi. Oke, tentunya kita harus cek satu persatu apakah dari hasil pencarian yang ada di Google ini definisinya itu kita temukan. Gitu. Berarti ini Anda harus cek satu persatu. Oke. Lalu selanjutnya di panduan kita juga dijelaskan di sana bahwa jurnal itu maksimal hanya 5 tahun terakhir. Ya, jadi kalau misalnya jurnalnya itu terbitnya 2010 atau 2012, itu tidak kita sarankan Anda menggunakannya. Oke. Caranya agar nanti hasil pencarian ini
Oke, caranya agar pencarian Anda itu lebih terfokus kepada publikasi jurnal yang 5 tahun terakhir di Google ini sendiri, Anda bisa set kapan hasilnya itu adalah hasil pencarian di rank waktu 5 tahun terakhir. Ya, jadi di dalam pencarian Google nanti Anda bisa praktekkan, nanti di sini ada menu alat, di sini kita bisa set waktunya itu kapan. Ya, kalau misalnya kita bicara 5 tahun terakhir, itu berarti mulai dari 2000. Oke. Jadi kalau misalnya kita minta 5 tahun terakhir, berarti mulai dari 2017 sampai terakhir itu di ini ya. 2017 sampai 2022. Oke. Jadi di sini yang tampil itu memang di rank waktu 5 tahun terakhir ya. Jadi Anda tidak perlu lagi melihat apakah jurnalnya itu sudah pas 5 tahun terakhir ya. Ini salah satu tips ya. Jadi dalam mencari jurnalnya nanti bisa Anda set di pencarian Google-nya itu bahwa yang ditampilkan itu adalah hasil publikasi jurnal 5 tahun terakhir ya, dengan memberikan pengaturan pada tanggal atau kapan jurnal tersebut dipublish. Oke. Jadi nanti setelah Anda set, lalu Anda bisa cek satu persatu nanti apakah ada definisi dari komputerisasi. Coba lihat, Anda lihat di sini, ini ada jurnal 2019, di sini sudah disebut di sini pengertian komputerisasi. Ini bisa Anda gunakan ya. Ya, jadi saya rasa untuk mencarinya itu tidak sulit ya, mungkin butuh kelihayan kita dan kesabaran tentunya ya. Nggak mungkin kita cari satu nggak ketemu langsung putus asa. Di sini kan di tab dari Google-nya ini Anda bisa cari sampai 10 ya. Yang jelas itu adalah usaha kita sendiri-sendiri. Oke. Oke, selain dari jurnal kita juga bisa ambil referensi dari buku. Oke. Buku kita punya di pustaka, kita punya, Anda bisa pinjam ya. Selain itu, kalau misalnya Anda tidak bisa ke kampus, lalu ingin mencari referensi dari buku, ada aplikasi namanya ePusnas, ya. Anda bisa download nanti di Play Store itu ada, ya, atau di App Store juga ada, ya. Di sini nanti Anda bisa melihat daftar-daftar buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional, ya. Anda bisa lihat, bisa baca bukunya. Jadi Anda bisa cari teori-teori yang Anda butuhkan di sini. Anda bisa download nanti versi Apple-nya, versi Android, juga versi desktop-nya juga bisa. Ya. Ini kalau misalnya Anda ingin melakukan pencarian teori-teorinya itu bersumberkan dari buku. Selain menggunakan aplikasi itu, nah sebenarnya di Google sendiri ada namanya Google Books ya. Mungkin yang lain juga pernah. Oke ya. Di Google Books ini kita juga bisa melakukan pencarian buku. Misalnya buku tentang UML diagram. Oke. Di sini akan ditampilkan nanti buku-buku UML diagram, dan ini juga bisa Anda gunakan sebagai referensi. Ya, sebagai referensi tentunya halaman yang ditampilkan di Google Books ini adalah halaman preview. Contohnya seperti ini, kita klik ya, kita ingin mencari pengertian dari use case, pengertian dari square, pengertian dari activity melalui buku ini ya. Jadi di sini dia akan tampilkan previewnya ya. Mudah-mudahan di bagian yang ingin kita cari itu, bagian yang kita cari itu ada ya, seperti ini misalnya kan pengertian dari kelas diagram. Nanti kan di bagian teori Anda yang untuk MI itu kan ada pengertian dari kelas diagram. Anda bisa copy yang ini. Jadi sumber referensinya itu dari mana ya? Referensinya itu dari buku ini. Ya, buku ini. Jadi nanti di daftar pustakanya bisa disebutkan judul bukunya apa sesuai dengan format pembuatan daftar pustakanya. Ya, jadi untuk teori-teori itu Anda bisa ambil dari buku, bisa dari jurnal. Dan sejauh yang kita ketahui, mahasiswa sebelumnya tidak terlalu banyak bermasalah ya untuk melakukan pencarian teori-teori ini, karena ya kalau sekarang kan kita bisa akses internet kapan saja dan di mana saja ya, dan rasanya mudah ya, mudah untuk mencari teori-teori ini. Tinggal ketelitian kita dan kesabaran kita untuk mencari teori-teori yang kita butuhkan tadi.
Oke, ya, jadi itu sekedar tips dari saya ya, bagaimana kita nanti mencari referensi selain dari jurnal, kita bisa cari juga dari buku, dan kalau Anda bisa cari juga sebenarnya di Play Store itu banyak perpustakaan ya. Di Pekanbaru ini, perpustakaan Pekanbaru sendiri itu ada aplikasi untuk perpustakaannya. Anda bisa download dan bisa cari buku di sana seperti itu. Oke. Anjir mau Pak Jun. Dari saya mungkin untuk penulisan bab 3 ini cukup ya, karena konsepnya penulisan bab 3 ini kita mengcopy paste dari referensi kita. Kita tidak buat dari awal, tapi kita copy paste saja konsepnya. Tapi yang kita tekankan di sini adalah sumbernya jelas gitu. Bukan seperti Anda buat sebuah makalah tugas mata kuliah, Anda searching di internet lalu Anda copy paste langsung ke dokumen atau ke laporan Anda, tidak ya. Kita harus pastikan bahwa sumbernya itu jelas dari mana, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, Ya, ini mau tanya Pak. ya. Itu dari semua sumber batasnya 5 tahun Pak. Iya, Baik dari internet. tadi Buku kan itu 5 tahun. ya, kalau jurnal itu kan 5 tahun terakhir, tapi kalau buku itu bisa 10 tahun terakhir. Ya, jadi Oke, siap Pak. untuk jurnal 5 tahun terakhir, untuk buku bisa 10 tahun terakhir itu. Jadi kalau 10 tahun terakhir Anda cari bukunya itu terbit itu maksimal tahun 2012. 2012 berarti Anda bisa masih gunakan gitu. Oke, ada lagi yang lain? Bapak, Ya, yang jurnal-jurnal ini khusus bab 3 atau bab selanjutnya gitu, Pak? khusus bab 3 ya. Karena di bab 4 itu kan tidak lagi kita bahas tentang definisi, tidak bahas lagi tentang teori-teori, tapi langsung proses pembuatannya ya, pembuatan UML-nya, pembuatan activity diagram, pembuatan sequence diagram dan use case diagramnya. Tapi kan kita harus pelajari dulu apa itu UML, meskipun kalian kan sudah pernah belajar di mata kuliah RPL ya, tetapi tetap di laporan itu harus kita buatkan ya. Mana tahu nanti laporan kita dibaca oleh orang lain, tiba-tiba di bab 4 ada UML, kita bahas tentang sequence diagram, tapi kita tidak jelaskan pengertiannya itu apa, seperti itu. Pak, jadi itu teknik komputer juga pakai UML juga, Pak? Bukan, Wandi. Tadi kan saya jelaskan kalau teknik komputer itu menggunakan flowchart, ya. Yang tadi yang UML diagram itu khusus yang MI. Kalau yang TK, ya, kalau jurusan TK, coba. Kalau yang TK, gambaran sistem itu nanti kita buat dalam bentuk flowchart, ya. Atau bisa juga kita buatkan dalam bentuk data flow diagram. Ya, jadi yang TK tidak bahas tentang UML diagram, tidak. Ya, jadi nanti kalau misalnya yang untuk TK, berarti dia harus cari pengertian flowchart itu apa, lalu pengertian data flow diagram itu apa. Ya, itu dia, Wandi. Oke, ada lagi yang lain? Pak, Ya. tadi kan pas landasan teorinya kan ada membahas tentang kelas diagram. Sementara di bab 1 itu tidak ada membahas kelas diagram, itu kayak mana, Pak? Oke, yang untuk di landasan teori ini cukup Anda buatkan definisi kelas diagramnya. Tetapi nanti di bab 4 itu tidak perlu dibuat. Ya, jadi di landasan teorinya, teori kelas diagram itu tetap Anda buat, tetapi nanti pas di bab 4-nya tidak kita gambarkan kelas diagramnya. Di bab 4 itu Anda hanya buat use case, activity, dan sequence diagram gitu. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, Selfie mau nanya. Ya. Pak, kan gini, di ruang lingkup Selfie kan ada surat keluar masuk, penyimpanan arsip, sama pengelolaan arsip. Jadi Pak, yang bab 4 tuh yang dibuat UML-nya yang mana, Pak?
Berarti selfie di bagian mana? Fokus selfie itu di bagian mana gitu? Pokoknya di unit pengelola arsip, Pak. Tapi saya juga selfie juga sering kerjain surat keluar masuk juga. Ya, sesuai judul selfie aja selfie. Sesuai judul aja. Berarti kalau misalnya tadi pengarsipan ya? Iya, penyimpanan sama surat keluar masuk. Penyimpanan dan surat keluar masuk. Itu yang ada di judulnya gitu. Enggak, yang ruang lingkup, Pak. Maksudnya selfie itu mau buat diagram. Oke, selfie. Gimana tadi selfie? Yang diagramnya itu jadi selfie buatnya diagram yang gimana? Surat keluar masuk atau penyimpanan arsip? Judul selfie apa? Judulnya apa? Penyimpanan arsip. Jadi maksudnya berkasnya tuh berkas yang apa di gambaran UML-nya nanti? Gini, dia kan kalau misalnya kita bicara tentang pengarsipan itu kan ada proses, misalnya proses digitalisasi ya. Ada proses digitalisasi, ada proses penyimpanan arsip, ada proses pendataan arsip. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya memang bagiannya itu di pengarsipan, berarti kita ambil arsip secara keseluruhan. Nanti kan di dalam UML-nya itu bisa kita jelaskan lagi ya. Jadi cukup satu UML, tetapi nanti di sana kita buatkan use case-nya itu apa saja gitu. Misalnya ada aktor. Nanti aktor ini lakukan apa saja? Misalnya dia melakukan pendataan arsip. Setelah itu dia lakukan digitalisasi arsip. Lalu dia lakukan penyimpanan arsip. Jadi di dalam satu YML itu bisa kita buat untuk mencakup semua, di dalam satu use case itu mencakup semua kegiatan yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya untuk pendataan hanya pencatatan saja, mungkin ada proses lain yang berhubungan dengan pencatatan arsip tersebut gitu. Gimana selfie? Iya Pak, udah. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada mungkin saya kembalikan ke Bu Diana, Bu. Baik, Pak. Bagaimana yang lain? Nggak ada pertanyaan? Selagi kita masih aktif nih nge-zoom-nya. Mau nanya Bapak juga nggak apa-apa sama Bapak ya, Pak ya? Yang udah jalan bab 4 silakan, yang mau nanya bab 4 silakan ditanya apa kendalanya. Jadi nanti yang sudah bab 4 itu bisa ini gampang melanjutkan ke depannya gitu. Dan yang bab 3 kan sudah ada penjelasan dari Bapak tadi, jadi bisa dijalankan juga bab 4-nya gitu. Di minggu depan kita monitoring lagi, yang bab 4 sudah masuk ke bab 5, yang bab 3 sudah masuk juga ke bab 4. Seperti itu. Bagaimana? Ada tidak mau ditanya ini? Nanti jangan japri Bapak ya, atau saya ya. Lagi aktif nih, ayo. Jadi minggu depan itu bertanya, Bu. Hah? Itu yang skenario di bab 4 itu kan kalau kita mau merancang UML itu kan harus menggunakan skenario. Baik dari use case maupun sampai kelas diagram. Itu skenario-nya ada kata-kata, maksudnya penyusunan yang baku atau terserah dari kita mau skenario-nya kayak mana, Bu? Oke, Vicky ya, Bapak jawab ya. Dalam pembuatan use case itu, ya, pembuatan UML diagram, ya,
Mungkin Vicky tengok di referensi lain ada skenario use case ya bahasanya. Iya, Pak. Ya, kita tidak sampai ke situ, Vicky. Kita tidak, jadi di dalam pembuatan use case diagram itu kita hanya fokus kepada pembuatan diagramnya. Lalu di bawah diagram itu kita berikan penjelasan seperti itu. Jadi skenario use case itu tidak perlu kita buat. Kalau Vicky tengok kan skenario use case itu ada berupa tabel-tabel ya, aktornya itu seperti apa gitu. Kalau berapa aktornya nanti masing-masing dijelaskan apa yang dilakukan seperti itu ya Vicky ya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang seperti itu levelnya udah pembuatan skripsi Vicky. Ya, jadi kalau misalnya Vicky buat seperti itu udah beda ya. Dan di panduan kita tidak minta mahasiswa buat seperti itu. Karena nanti kalau misalnya setiap step itu harus dijelaskan, ya bisa jadi nanti laporannya akan banyak seperti itu lembarnya. Jadi di dalam pembuatan bab 4-nya itu ya cukup buat diagramnya ya. Jadi buat 3 diagram, ada diagram use case-nya, diagram activity-nya dan diagram sequence-nya. Lalu pada setiap diagram itu berikan penjelasan di bawahnya. Tidak perlu dibuatkan skenario use case-nya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, dan untuk minggu depan itu saya akan bahas untuk pembuatan bab 4-nya ya, terutama pembuatan UML diagram dan pembuatan flowchart nanti yang untuk jurusan TK. Jadi saya harap minggu depan itu bisa hadir semua. Dan kemungkinan minggu depan itu monitoring kita terakhir. Ya, monitoring terakhir minggu depan. Karena nanti kalau untuk bab 5 itu saya rasa tidak terlalu sulit untuk pembuatannya. Jadi fokusnya itu di bab 4. Jadi kalau misalnya minggu depan di tanggal 8 itu kita buat bab 4, Anda punya waktu 3 minggu ya sampai akhir bulan September untuk pembuatan bab 4. Karena dari seluruh bab itu yang paling susah itu pembuatan bab 4-nya. Ya, jadi minggu depan akan kita bahas tentang bab 4 dan akan kita bahas sampai selesai yang bab 4 nanti di akhir bulan pada waktu pengumpulannya tinggal mengumpulkan semua laporannya. Seperti itu. Oke, Bu. Oke, bagaimana yang lain? Nggak ada nih mau bertanya. Jadi kita on time ya. Pengumpulannya on time. Ada Bu, ada Bu. Boleh, silakan. Ibu, ketua jurusan anak TK itu siapa Bu? Astaga ya Allah. Bu Deno yang untuk TK dan iya. Itu Bu Deno yang pegang. Jadi kita harus sosialisasi lagi nih Pak, kayaknya Pak ya. Siapa tadi nanya? Udah mau masa nggak tahu, ya Allah. Udah tahu kan Indah? Nggak ada nih mereka. Oke. Yang lain mau bertanya apa lagi nih? Selagi kita masih aktif. Bu, mau nanya. Boleh. Kalau sistemnya masih manual, jadi pakai diagram yang diusulkan juga, Bu? Ya, kalau meskipun dia sistemnya itu masih manual, itu tetap bisa kita gambarkan menggunakan use case, menggunakan activity, dan menggunakan sequence. Untuk kelas kita tidak gunakan, ya. Untuk kelas spesifik nanti untuk sistem yang sudah ada. Ya, jadi Selfie nanti di pertemuan kita minggu depan itu akan Bapak coba bahas proses pembuatan yang kelas, pembuatan use case, activity, dan sequence, ya. Meskipun sistemnya itu belum ada gitu, maksudnya masih manual gitu, serba manual di sana, itu tetap kita gambarkan dalam bentuk UML diagram. Oke, ada lagi?
Pak, berarti use case-nya itu kita buat dua, ada yang diusulkan dan sama yang sedang dijalankan, Pak. Tidak. Ya, jadi nanti di bab 4 itu kita hanya menganalisa sistem yang berjalan. Ya, kita hanya menganalisa sistem yang berjalan. Berarti kita gambarkan sekarang di tempat PKL saya itu sistem yang berjalan itu seperti ini. Ya, misalnya use case-nya seperti ini, activity-nya seperti ini, dan sequence-nya seperti ini. Ya, baru nanti kita berikan saran. Ya, sarannya itu berupa kalimat aja seperti itu. Kita menyarankan bahwa untuk perbaikan sistemnya itu harus dibuatkan aplikasi atau pembuatan sistem informasi. Ya, adapun nanti kalau misalnya ingin membuatnya itu bisa dilanjutkan ke tugas akhir. Nah, di tugas akhir setelah kita lakukan analisa bisa kita lanjutkan. Berarti sistem yang kita usulkan tadi kita buat di tugas akhir kita. Jadi prosesnya itu hanya menganalisa sistem yang sedang ada di tempat PKL kita. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada mungkin silakan Bu Dena ditutup. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Zul. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Kalau begitu saya tutup ya. Semoga kalian minggu depan tanggal 8 kita ketemu lagi monitoring. Kalian sudah selesai di bab 4 dan yang lain juga yang di bab 3 juga sudah selesai, udah masuk ke bab 4 karena kita bahas lagi minggu depan Bapak akan bahas di bab 4-nya. Seperti itu ya. Oke, minggu depan sudah ada progres ya semuanya ya. Ya, Bu. Baik, saya tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.